Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bintang Mahardika Irawan. Saya berasal dari BINUS Bandung, angkatan 2023. Saya sekarang semester 6, jurusan Informatics. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan memaparkan cara-cara untuk menghindari atau mencegah penularan virus hepatitis akut yang sekarang sedang marak terjadi di Indonesia ataupun di penjuru dunia. Nah, untuk yang pertama, kita harus mengetahui dulu tentang virus hepatitis ini. Menurut halaman halosehat.com, virus hepatitis ini adalah peradangan pada liver dan hati. Nah, ini tuh bisa disebabkan karena adanya infeksi bakteri, atau adanya peradangan pada liver, atau juga karena cedera pada liver. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, virus hepatitis ini bukanlah virus yang baru saja muncul, tetapi memang virus ini sudah cukup lama berada di bumi kita ini, di Indonesia maupun di banyak negara lain. Maka dari itu sudah banyak sekali penelitian medis mengenai virus ini. Nah, para peneliti juga sudah melakukan penelitian yang berkepanjangan, tentunya untuk mengetahui resiko, dampak, ataupun cara mencegahnya agar kita tidak terpapar dari virus ini. Nah, untuk yang pertama, untuk gejala yang terjadi dari kalau kita terkena virus hepatitis ini, yang paling dasar biasanya kita mengenai terkena demam, terus badan terasa lemas, dan juga biasa kita merasakan nyeri tulang, nyeri sendi, juga biasa ditandai dengan kulit yang berganti warna. Nah, untuk cara mengetahui apakah kita terpapar virus ini atau tidak, setelah kita sekiranya mengalami gejala-gejala yang tadi saya sebutkan, kita juga dapat melakukan pengecekan secara berkala kepada dokter. Nah, untuk pengecekan sendiri gunanya buat apa? Itu untuk kita dapat mengetahui jejak atau rekam medis dari kehidupan kita. Lalu kita juga bisa melakukan terapi ultrasound. Di situ juga kita dapat mengetahui apakah ada kerusakan atau ada cedera atau infeksi pada liver kita. Juga kita dapat melakukan biopsi hati dan juga melakukan treatment-treatment ataupun hal-hal yang lainnya. Untuk melakukan pencegahan terhadap virus ini, cukup banyak cara yang dapat kita lakukan. Salah satunya adalah menjaga pola makan dan juga menjaga kebersihan untuk apapun yang kita konsumsi, seperti makanan, minuman. Kita harus mengetahui pembuatannya, dan juga kita pastikan bahwa makanan atau minuman ini tidak terkontaminasi oleh zat-zat yang berbahaya ataupun terkontaminasi oleh hewan-hewan. Nah, untuk yang kedua, kita juga sebisa mungkin tidak melakukan sharing untuk setiap benda-benda yang sekiranya dapat menjadi media penularan. Contohnya adalah sendok makan, terus sedotan pada minuman, juga alat cukur. Nah, dan juga seperti pasta gigi. Nah, yang seperti itu lebih baik tidak di-sharing karena kita tidak mengetahui apakah kebersihannya terjaga atau tidak. Maka dari itu sebelum menggunakannya lebih baik kita melakukan pencucian terlebih dahulu agar setiap kuman, setiap bakteri yang ada itu bisa hilang. Lalu yang ketiga, kita juga bisa melakukan olahraga. Olahraga yang teratur juga membuat imun kita menjadi lebih baik, fungsi hati, fungsi organ dalam tubuh kita juga semakin bekerja dengan lebih optimal. Lalu kita juga dapat yang keempat itu kita dapat eee, melakukan vaksinasi seperti yang sudah disediakan di rumah sakit ataupun dokter-dokter. Biasanya kita dilakukan vaksinasi ini sedari dini. Nah, karena virus hepatitis ini banyak, dan vaksin yang sudah tersedia adalah hepatitis A dan B. Nah, kita lebih baik melakukan vaksinasi dan juga kabarnya vaksinasi untuk hepatitis C, D, dan E akan segera menyusul karena para ilmuwan sedang meneliti untuk vaksin yang tepat pada virus ini. Nah, namun kita perlu tetap melakukan konsultasi kepada dokter jika kita masih merasakan gejala-gejala seperti yang telah saya sebutkan. Meskipun kita sudah menjaga diri dan juga kita sudah memastikan kebersihan untuk setiap apapun yang kita konsumsi, kita tetap perlu untuk memastikannya kepada yang ahli atau expert di bidangnya. Maka dari itu jangan menyepelekan untuk setiap gejala yang ada dan jangan pernah takut untuk pergi ke dokter untuk mengkonsultasikan apa yang kalian rasakan. Nah, sekian tips dari saya, semoga berguna dan dapat dimengerti. Mohon maaf jika ada
bahasa saya yang tidak dapat dimengerti atau kurang jelas, tapi semoga ini menjadi ilmu baru dan juga dapat menjadi informasi penting yang dapat diterapkan oleh masyarakat di luar sana. Sekian dan terima kasih.